Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melihat bagaimana teknik pengoperasian bagang apung mulai dari persiapan hingga ke pelabuhan. Kepala kamar mesin menyalakan mesin utama sambil memanaskan mesin. Semua barang-barang dinaikkan di atas kapal, seperti perlengkapan bahan makanan, minuman, dan es, dan lain sebagainya. Setelah semua siap, maka salah seorang awak kapal melepaskan tali tros dan semua ban-ban yang ada. Kemudian kapal dijauhkan oleh pelabuhan, mesin mundur agar jangkar buritan bisa dinaikkan ke atas kapal. Salah seorang awak kapal menahan haluan kapal agar tidak terbentur di atas pelabuhan. Setelah itu nahkoda memajukan mesin induk kapal dengan cikar kemudi kanan. Bisa kita lihat pada videonya. Dan salah seorang awak kapal menahan haluan kapal agar tidak terjadi benturan. Setelah kapal sudah menghadap muara sungai, maka nahkoda memajukan mesin utama dengan kecepatan sedang. Kita bisa lihat pada video ketika kapal sudah menjauh dari posisi sandar sebelumnya. Nahkoda berusaha mengolah gerak kapal dengan kecepatan kapal sedang agar meminimalisir terjadinya ketubrukan maupun kapal kandas. Arah angin bisa kita lihat dengan adanya bendera patok, yaitu pada saat itu arah angin selatan dengan arus pasang air laut. Setelah kapal keluar dari muara sungai, maka kecepatan kapal ditambah hingga kecepatan rata-rata sampai 11 knot. Jarak dari fishing base hingga ke fishing ground memakan waktu kurang lebih 30 menit dengan kecepatan rata-rata 11 knot. Setelah kapal sudah dekat dengan alat tangkap, maka kecepatan kapal dikurangi dan mesin bantu penggerak bantu itu dimatikan, dan yang menyala hanya mesin utama kapal. Setelah kapal dekat dengan alat tangkap, maka nahkoda berusaha untuk mengolah gerak agar tidak terjadi tubrukan dengan alat tangkap. Setelah itu, salah seorang awak kapal yang ada di haluan kapal melemparkan tali tros ke bagang untuk diikatkan. Tali kapal diikat oleh salah seorang anak buah kapal yang sebelumnya berjaga 1 hari di bagang. Setelah tali diikatkan, maka semua barang-barang perlengkapan dinaikkan seperti solar, air minum, dan bahan makanan yang lainnya. Sebelum setting, maka juragan kapal menyalakan mesin lampu dan menyalakan lampu yang ada di bagang. Selanjutnya persiapan setting. Jaring diikat pada bingkai bagang kapal yang ada hingga jaring yang ada di bagang membentuk persegi sesuai dengan bentuk bingkai yang ada. Dapat kita lihat pada video tersebut. Setelah semua
jaring terikat pada bingkai, maka selanjutnya dilakukan penurunan jaring. Pada saat dilakukan penurunan, angin dari arah selatan dan arus bisa kita lihat arus dari utara. Proses selanjutnya yaitu soaking atau perendaman untuk menunggu kawanan ikan datang mendekat ke alat tangkap. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 9 WITA dan arah angin dari barat dan arus tenang. Bisa kita lihat pada tali roller yang berdiri tegak ke bawah perairan. Proses soaking atau perendaman dilakukan 3 hingga 4 jam tergantung cepat atau tidaknya berkumpul kawanan ikan. Setelah juragan kapal menganggap sudah ada kawanan ikan, maka kapal dimatikan secara satu persatu dari lampu yang terluar hingga lampu yang ke belakang. Bisa kita lihat pemantauan ikan secara visual oleh juragan kapal. Pemadaman lampu dilakukan dari lampu yang paling luar hingga lampu yang ada di tengah agar ikan berkumpul di satu titik dan memudahkan dalam proses penangkapan. Proses pemadaman lampu bisa kita lihat pada video tersebut, di mana ikan berkumpul di satu titik, berkumpul di bawah sinar cahaya yang ada di pada bagian tengah. Setelah pemadaman lampu dan ikan sudah terkumpul, maka dilakukan proses hauling. Kita tidak bisa melakukan proses hauling karena dalam keadaan gelap gulita. Jadi kita bisa melihat pada saat jaring sudah naik di atas. Pada saat hauling, posisi arus tenang dan angin juga tenang. Kita bisa melihat beberapa awak kapal, anak buah kapal menarik jaring dari haluan kapal hingga ke buritan alat tangkap. Setelah itu ikan yang besar diangkat dengan menggunakan gancok agar menghindari terjadinya kerusakan pada jaring. Setelah ikan besarnya sudah naik, dipastikan sudah naik, maka pengambilan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan serok atau scoop net untuk mengambil hasil tangkapan yang kecil. Kemudian diangkat ke atas palkap alat tangkap untuk melakukan penyortiran ikan. Bisa kita lihat pada videonya. Proses setting biasanya itu dilakukan beberapa kali, 2 hingga 3 kali dalam satu malam, tergantung cuaca. Selanjutnya yaitu pada pagi hari kapal meninggalkan alat tangkap untuk persiapan menuju ke darat untuk melakukan penjualan hasil tangkapan. Kapal mundur untuk menjauhi alat tangkap, kemudian nahkoda cikar kiri, kemudi kiri dengan kecepatan sedang. Setelah kapal menjauhi alat tangkap, maka kecepatan kapal ditambah hingga kecepatan mencapai 11 knot. Bisa kita lihat dengan aplikasi fishing yang kita gunakan. Setelah berada di muara sungai, maka kecepatan kapal dikurangi. Pada saat tersebut angin tenang dan arus surut. Nahkoda mengolah gerak kapal secara perlahan agar
menghindari terjadinya tubrukan atau kandas pada perairan yang dangkal. Jadi nahkoda sebelumnya sudah tahu di mana daerah yang dalam untuk kapal. Setelah kapal sudah mendekati pelabuhan, maka salah seorang anak buah kapal melakukan persiapan untuk penurunan jangkar yang ada pada buritan kapal. Setelah mendapatkan aba-aba dari nahkoda, maka awak kapal tersebut membuang jangkar buritan kapal. Kapal berlabuh di pelabuhan dengan labu kapal haluan kiri. Setelah itu salah seorang awak kapal melemparkan tali tros ke darat untuk diikatkan, dan semua ban diturunkan untuk menghindari terjadinya gesekan pada pelabuhan atau kapal yang lain. Setelah itu semua hasil tangkapan dinaikkan. Terlebih dahulu menaikkan hasil tangkapan yang lebih besar, kemudian hasil tangkapan yang kecil.